Proses dicabutnya ilmu di akhir zaman. Kita ingat dulu hadis berikut. Dari hadis ini kita bisa mendapatkan informasi, beberapa tanda kiamat yaitu dicabutnya ilmu, setelah itu kebodohan merajalela. Lalu bagaimana proses dicabutnya ilmu itu? Coba simak baik-baik video yang admin buat ini. Untuk yang sudah subscribe dan nonton video ini, admin doakan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan teori periodisasi dari Harun Nasution, masa-masa kejayaan peradaban Islam berada pada awal periode klasik pada tahun 650 hingga 1250. Sedangkan menurut sejarawan Barat, masa kejayaan Islam terjadi sekitar tahun 786 hingga 1258. Ya, 1258 Masehi, itu masa-masa terakhir kejayaan Islam. Menurut sejarah, keruntuhan itu akibat dari lenyapnya literatur ilmu akibat serbuan berkali-kali terhadap kekhalifahan Islam yang menargetkan pelenyapan berbagai sumber keilmuan seperti manuskrip, buku-buku bahkan para ilmuwan muslim yang menjadi targetnya. Pusat literatur ilmu di Perpustakaan Bait Al-Hikmah. Bait Al-Hikmah merupakan perpustakaan terbesar dunia Islam yang berada di Baghdad. Perpustakaan ini dibangun oleh Khalifah Harun ar-Rasyid dan mencapai puncaknya di masa kepemimpinan putranya, Khalifah Al-Ma'mun yang berkuasa pada 813-833 Masehi. Bait Al-Hikmah dibangun untuk membantu perkembangan belajar, mendorong penelitian, dan mengurusi terjemahan teks-teks penting. Koleksi buku perpustakaan Baghdad berjumlah 400 hingga 500 ribu jilid. Para ulama dan intelektual berdatangan ke perpustakaan tersebut untuk memperluas dan mendalami berbagai jenis ilmu pengetahuan, seperti mendalami Al-Quran, kesusastraan, filsafat, astronomi, tata bahasa, leksikografi, dan farmasi. Hancurnya Bait Al-Hikmah, akhir kejayaan Islam. Kejayaan perpustakaan Bait Al-Hikmah hancur ketika terjadi penyerbuan ke Baghdad yang dilakukan oleh bangsa Mongol. Tak kurang dari 200.000 pasukan Mongol mengepung kota itu. Pada 1258 Masehi, Hulagu-Han menyerbu Baghdad dan menjadi sebuah bencana besar yang menimpa peradaban dan literatur Islam. Hulagu-Han adalah cucu dari penyerbu besar dari padang rumput di Asia Tengah, Mongolia, Genghis Khan. Mereka memorak-porandakan Baghdad. Khalifah dan penduduk ditangkap. Rumah-rumah dibakar. Tak sampai di situ, mereka juga membakar perpustakaan Bait Al-Hikmah yang syarat dengan manuskrip berharga. Sejarawan Ibnu Khaldun mengungkapkan, manuskrip-manuskrip itu dihanguskan dan dilemparkan ke Sungai Tigris. Sebuah legenda muncul, air Sungai Tigris berwarna hitam sekelam tinta pada hari pelemparan buku-buku dari berbagai perpustakaan ke sungai tersebut. Seorang cendekiawan Muslim, Al-Kalkashandi, menyatakan, semua buku di perpustakaan Khalifah hancur. Semua jejak dan bermacam-macam ilmu pengetahuan yang terkandung di dalamnya pun ikut musnah. Hal serupa juga terjadi di kota-kota Irak lainnya, seperti di Mosul. Beruntung, perpustakaan di Nizamiyah dan Mustansiriyah tak ikut dihancurkan sehingga memberikan manfaat besar pada masa selanjutnya. Sebelum jatuhnya Baghdad, bencana serupa menimpa sejumlah perpustakaan yang ada di wilayah Islam. Di antaranya, pembakaran buku-buku tertentu di Al-Hakam, Cordoba, pada abad ke-11. Dirai, hal itu terjadi pada 1027 Masehi. Juga, pembakaran buku oleh tentara salib di Tripoli, Lebanon. Perpustakaan lainnya yang mengalami nasib serupa adalah Banu Ammar pada 1109 Masehi, Nishapur pada 1153 Masehi, pembakaran perpustakaan Ghazna pada 1155 Masehi, dan penghancuran perpustakaan Merv pada 1209 Masehi. Namun, setelah para penguasa Mongol memeluk Islam, kondisi pun berubah. Mereka memberikan dukungan pengembangan tradisi ilmiah dan penulisan. Pada abad ke-14, misalnya, di Mosul, banyak manuskrip ilmiah yang dihasilkan. Demikian pula, dengan penulisan Al-Quran. Namun, Baghdad tak benar-benar pulih seperti sebelumnya. Hingga saat ini usaha masif masih terus dilakukan untuk mencegah kembalinya kejayaan Islam dengan cara yang lebih halus, tersusun dan sistematis mengambil jalan dari dalam umat itu sendiri. Seperti apa usaha masif itu? Ya sudah tidak usah dijawab. Silakan dipikir sendiri apa yang menyebabkan peradaban negara-negara Islam jauh tertinggal dari peradaban Barat. Pemirsa pasti tahu jawabannya. Wassalam.